Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun kalian berada, semoga bahagia selalu dan sehat ya. Bahasan kita kali ini adalah kelanjutan dari perubahan sosial dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Kali ini materi kita adalah tentang teori-teori perubahan sosial ya. Apa itu teori siklus, apa itu teori perkembangan, apa itu teori gerakan sosial, apa itu teori modernisasi. Baik, para pembelajar masih ingat bahasan kita yang lalu, perubahan sosial menurut konsep Gillen and Gillen adalah, masih ingat, variasi dari cara hidup yang diterima oleh masyarakat, baik karena faktor ya kondisi geografis ya, bisa karena budaya materi, ideologi ya. Jadi banyak hal yang kita bisa simpulkan dalam konsep Gillen and Gillen. Ada juga, kalian masih ingat konsepnya Selo Sumarjan ya. Jadi perubahan sosial disebutkan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, baik itu nilai, sikap-sikap, pola perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, kali ini kita bahas adalah teori-teori dari perubahan sosial itu. Untuk mempermudah bagaimana kalian menjawab, memahami tentang teori-teori dalam perubahan sosial, baik kita mulai dulu dengan kuis yang ada ya. Catat baik-baik pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuis teori-teori perubahan sosial. Soal yang pertama ya, teori yang menyatakan, ini soalnya ya, teori yang menyatakan bahwa sebuah perubahan dapat berulang kembali ya, berulang kembali. Kalau sekarang itu ini gambarnya nih, contoh nomor 1 ada gambarnya. Ya, dulu orang hobi ya dengan model-model Vespa masa lalu, kembali lagi sekarang ada penggemar Vespa ya. Terus kemudian orang suka dengan motor-motor yang dengan gaya-gaya modern, sekarang orang kembali lagi dengan model-model lama. Ini teori siklus namanya. Sepeda dulu, dianggap kuno ya. Kemudian sekarang orang kembali lagi nih, lagi musim ya, orang membentuk kelompok-kelompok bersepeda. Nah, itu teori apa namanya? Baik, yang kedua. Soal kedua ini adalah tokoh, tentang tokoh ini. Tokoh yang mengatakan bahwa sebuah perubahan ya, dalam teori dari perubahan sosial itu bergerak dari solidaritas mekanik ke arah solidaritas organik. Ini dalam teori perkembangan ya. Jadi ada teori yang menyatakan dari solidaritas mekanik bergerak ke arah solidaritas organik. Begitu. Baik. Yang berikut ini adalah teori. Soal yang berikut nomor 3. Ya, kalian isi, lihat kotaknya ada berapa, apa yang diinginkan. Nomor 3 ini adalah soalnya teori yang menyatakan bahwa suatu perubahan dapat dibawa dalam ke arah tujuan yang pasti ya. Jadi sebuah perubahan itu bisa diarahkan kepada tujuan yang pasti. Teori apa itu? Itu ya. Yang berikut soalnya nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah sebuah teori gerakan sosial ya. Teori perubahan sosial yang dikenal dengan teori gerakan sosial, di mana gerakan sosial ini berkeinginan mengubah ya aspek kehidupan masyarakat dan menginginkan perubahan di dalam ketimbang perubahan secara keseluruhan. Nah, pernah terjadi di Indonesia tahun 98, apa namanya ya. Jadi sebuah gerakan yang berkeinginan untuk melakukan perubahan di dalam ketimbang perubahan secara keseluruhan. Nah, tahun 98 apa namanya itu? Berikutnya nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5 ini soalnya nomor 5
Kita lihat ada berapa kotak. Ya, kalian hitung ya. Nah, perubahan ini mengedepankan sebuah inovasi ya. Jadi mengedepankan sebuah inovasi, mengenalkan kepada hal-hal yang baru. Nah, gitu. Ini juga masuk teori gerakan sosial. Ini disebut apa ini? Termasuk teori perubahan apa ya? Silakan dicari. Kemudian kita ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini adalah nama tokoh. Nama tokoh yang mengemukakan tentang teori perubahan sosial, bahwa sebuah perubahan sosial itu bergerak dari yang pertama ideasional ya, dari ideasional berkembang menjadi idealistis, kemudian ke arah budaya sensasi. Nah, tokoh siapakah yang punya teori seperti itu ya? Yang berikut nomor 7 ya, soal nomor 7. Ini adalah teori nama lain dari teori perkembangan ya. Nah, apa nama lain dari teori perkembangan? Yang terakhir ini adalah teori perubahan sosial yang mengemukakan tentang bahwa negara-negara terbelakang itu mengikuti negara-negara barat dalam mengarahkan perubahan sosialnya ya, karena melihat segi-segi yang maju dari negara barat, maka negara-negara yang terbelakang mengikuti negara-negara barat dalam usaha untuk memajukan negerinya. Teori apakah ini? Teori perubahan sosial apakah ini? Ya, baik, itulah yang bisa kalian kerjakan untuk kuis yang berkaitan dengan teori-teori perubahan sosial. Nah, kita akan bahas ya. Jadi ini tadi berkaitan dengan soal nomor 2 ya, gambarnya soal nomor 2 tadi sudah disebutkan. Nah, ini apa ya? Gitu. Soal nomor 2, tokohnya siapa yang mengatakan tokohnya ya, bahwa di sini disebutkan dari solidaritas mekanik nih ke solidaritas organik ya. Nah, dari gotong royong ke individual. Nah, tokohnya siapa itu? Nah, terus kita lihat lagi tadi contohnya. Nah, ini nomor 3. Dari bagaimana bengkel sederhana di desa berubah menjadi sebuah perusahaan yang modern ya. Teori apa nih bahwa sebuah perubahan bisa diarahkan kepada perubahan yang maju gitu. Nah, silakan dijawab itu ya. Para pembelajar sekalian, mari kita segera bahas untuk kalian memudahkan tentang teori-teori perubahan sosial. Baik, dalam teori perubahan sosial yang pertama kita mengenal teori siklus. Teori siklus ini ada gambar ya, batasan primitif, tradisional, modern itu tidak jelas ya. Ada garis putus-putus, lalu ini ada seperti spiral ya. Jadi ini bisa satu titik dari primitif ke tradisional modern, bisa kembali lagi seperti tadi gambar. Hobi menggunakan Vespa, kembali lagi hilang, kemudian ingin motor yang modern, sekarang kembali pada Vespa model lama lagi. Seperti juga hobi bersepeda ya, yang sedang marak sekarang. Ini teori siklus. Nah, dalam teori siklus ini kita mengenal beberapa tokoh, yaitu ada Oswald Spengler, bahwa sebuah budaya itu lahir, bertumbuh, dan runtuh ya. Jadi kalau kita lihat seperti kerajaan-kerajaan lahir, tumbuh, runtuh. Di Indonesia pernah misalnya kerajaan Majapahit lahir, kemudian bertumbuh jaya pada zamannya siapa? Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk, kemudian runtuh
berbarengan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini contohnya sebuah masyarakat bisa lahir tumbuh runtuh. Tokoh yang berikut adalah Pitirim Sorkin. Ya, inilah yang tadi disebutkan, menyatakan bahwa dalam teori siklus sebuah kebudayaan berkembang dari kebudayaan ideasional berkembang menjadi idealistis, kemudian menjadi budaya sensasi. Ya, apa itu kebudayaan ideasional? Jadi mulai dari ide-ide. Jadi mulai dari orang memiliki ide-ide ideasional, ya, hal-hal yang sifatnya supranatural kadang-kadang, kemudian sampai kemudian mengidealis sesuatu yang rasional, ya. Budaya berkembang menjadi ke arah budaya yang rasional, dari yang abstrak ke rasional, lama-lama bisa ke arah budaya yang inovatif atau mungkin budaya sensasi, ya. Misalnya kayak kita sekarang masa-masa perkembangan teknologi, ya, kemudian komputer dan lain-lain, ke arah mungkin sensasinya semua serba robotik, ya, ke arah sensasi budaya robotik. Yang berikut adalah Arnold Toynbee. Kalau beliau mengemukakan siklus lahir, tumbuh, runtuh, baru ke arah kematian, ya. Ini adalah teori siklus dari sebuah perubahan sosial, ya. Jadi teori siklus sekali lagi adalah perubahan yang berulang, ya, sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang bisa mempunyai kemiripan dengan yang terjadi sebelumnya. Jadi tidak ada batas antara primitif, tradisional, dan modern. Gambarnya seperti ini, diingat-ingat ya bagannya. Kita kemudian beralih ke teori perkembangan. Nama lainnya itu adalah teori linier, ya. Teori perkembangan atau teori linier itu adalah sebuah teori perubahan yang diarahkan ke dalam satu titik, bisa diarahkan kepada suatu titik tujuan tertentu, seperti di masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern yang kompleks, ya. Nah, sini Agus Comte katanya masyarakat itu bergerak dalam 3 tahap, dari teologis, tahap metafisik, sampai tahap positivis, ya. Jadi dari hal-hal yang serba supranatural, teologis, ya, kemudian berkembang, ini transisi, ya, ke arah abstrak kepada hal-hal yang ada dalam kehidupan, kemudian mengarah kepada positif, yakin apa yang bisa dilakukan oleh manusia bisa memperbaiki hidup. Ini yakin, keyakinan positif, gitu, keyakinan untuk bisa manusia itu memperbaiki dirinya, ya. Ini Agus Comte. Jadi dulu awalnya adalah mempercayakan segala sesuatu yang bersifat teologis, ya. Kemudian berikut kita lihat, ini adalah bagan teori linier, ya, garisnya jelas. Kalau tadi siklus garisnya putus-putus karena tidak ada batas antara primitif, tradisional, atau modern. Tapi dalam teori perkembangan, karena tadi disebutkan, ini disebut teori linier, teori garis. Sebuah perubahan bisa dibawa ke arah perubahan yang pasti. Jadi jelas mau dibawa kemana kita. Sekarang misalnya kita mau menuju pembangunan ke arah kemajuan yang diinginkan. Ke arah mana? Misalnya membangun dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi. Ini jelas kita mau membawa bagaimana planningnya, bagaimana perencanaannya, mau dibawa seperti apa, gitu. Ini adalah teori linier. Nah, di sini disebutkan dalam teorinya, tokoh-tokoh pendukungnya Herbert Spencer, masyarakat berkembang melalui tahapan yang pasti, ya. Jadi jelas dari primitif, tradisional, modern, jadi jelas, gitu. Kemudian Emile Durkheim, masyarakat berkembang dari solidaritas mekanik ke arah solidaritas organik. Tadi dalam gambar bisa dicontohkan, ya, dari solidaritas mekanik nih,
yang mencirikan bagaimana ciri-ciri kehidupan masyarakat desa serba kolektif, gotong royong, ya, ke solidaritas organik, di mana orang memiliki satu kemampuan individu untuk mengembangkan dirinya, bisa berusaha, dalam bekerja bisa terspesialisasi, kemudian di sini budaya gotong royong berkurang, ya, berkurang budaya gotong royong karena semuanya ini adalah pengembangan usaha gitu. Sedangkan di sini kita lihat bagaimana masyarakat saling bergotong royong waktu panen. Ini konsepnya tadi dari Emil Durkheim, ya, dari solidaritas mekanik, di mana budaya kolektivitas berkembang ke arah budaya individualis atau solidaritas organik. Selanjutnya pendukungnya adalah Karl Marx, ya. Kalau Karl Marx ini terkenal dengan teori revolusioner, bahwa sebuah masyarakat feodal itu bisa mengarah di bawah ke arah ke masyarakat kapitalis, ya. Itulah teori tentang teori perkembangan atau teori linear. Nah, selanjutnya di dalam perubahan sosial kita juga mengenal tentang adanya teori gerakan sosial. Nah, dalam teori gerakan sosial ini ada 3 komponen yang penting, yaitu sebuah gerakan sosial pasti punya tujuan dalam perubahan. Sebuah gerakan sosial itu ada hubungan timbal balik dengan apa yang diinginkan, ya. Kemudian gerakan sosial dalam berbagai status. Ada status apa yang diinginkan gitu, ya. Di sini gerakan sosial menurut lingkup atau bidang perubahan yang diinginkan ada yang namanya gerakan reformasi. Tadi di soal ada itu, ya. Jadi gerakan reformasi adalah suatu perubahan sosial yang tergolong pada gerakan sosial ingin mengubah aspek kehidupan dan menginginkan perubahan di dalam ketimbang perubahan masyarakat secara keseluruhan. Nah, tadi itu soalnya ada di dalam kuis, ya. Jadi lebih condong keinginan merubah dari dalam daripada keseluruhan. Yang berikut gerakan sosial yang radikal, ya, adalah gerakan yang mengupayakan perubahan yang lebih mendalam, menyeluruh, ya, dalam landasan sosial masyarakat. Dan berikutnya adalah revolusi, ya. Ini adalah gerakan yang menginginkan perubahan secara menyeluruh di segala aspek inti, ya. Jadi baik itu politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, yang tujuannya adalah transformasi total semuanya, ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah dapat penjelasan apa yang dimaksud dengan revolusi, itu adalah sebuah perubahan yang terjadi secara cepat. Biasanya ada pemimpin, ada momen yang tepat, ada keinginan dari masyarakat, ya, menyampaikan aspirasinya untuk melakukan sebuah perubahan, ya. Contohnya apa? Perubahan kemerdekaan, revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, berubah dari terjajah menjadi merdeka, ya. Ada pemimpin, ada momen, ada keinginan masyarakat untuk lepas dari penjajahan. Berikutnya kita lihat kembali tentang teori perubahan sosial masih di dalam teori gerakan sosial, ya. Jadi ada namanya gerakan sosial berdasarkan kualitas perubahan yang diinginkan. Ini ada progresif, ya. Jadi progresif ini adalah gerakan yang menekankan pada inovasi, ya. Nah, tadi ada soalnya, ya. Menekankan pada inovasi dalam hal untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, ya, bisa hukum, ya, pada sebuah kehidupan yang baru. Nah, ini lalu ada namanya, kalian pernah mendengar ada yang namanya gerakan konservatif, ya, bertahan dengan apa yang ada, ya. Jadi gerakan mengarah pada masa lalu dengan sistem yang sudah mapan, jadi nggak mau berubah karena merasa sudah enjoy, sudah enak dengan ada apa yang ada. Ini namanya kelompok konservatif, gerakan mempertahankan apa yang pernah ada, ya. Lalu gerakan sosial berdasarkan target yang diinginkan, ya. Jadi ada gerakan
yang memusatkan pada perubahan struktur sosial. Jadi kalian sudah perhatikan ya, struktur sosial itu meliputi bisa kelompok sosial, nilai-nilai, norma, status, ya, lapisan-lapisan masyarakat. Jadi struktur yang akan dirubah meliputi kehidupan masyarakat. Ada juga perubahan sosial yang memusatkan perhatiannya pada perubahan menyeluruh dalam perilaku, ya, pada perilaku masyarakat, orang-orang tertentu, ya. Nah, berikutnya kita sampai ke teori perubahan sosial, yaitu yang dikenal dengan teori modernisasi, ya. Jadi ada lagi contohnya di sini, tadi ada di dalam soal negara-negara yang terbelakang itu biasanya menginginkan menjadi negara yang lebih baik, maju. Nah, mereka biasanya mencontoh negara-negara barat yang dianggap sudah berhasil lebih dulu. Nah, gerakan yang dilakukan dalam usaha melakukan perubahan ke arah yang diinginkan itu dengan mencontoh negara barat, ya, itu disebut dengan modernisasi, ya. Jadi contohnya kiblatnya biasanya negara-negara barat yang dianggap sudah berhasil lebih dulu dalam perkembangan sosial ekonominya dan teknologinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian teori modernisasi ini adalah juga dianggap sebagai proses, ya, yang dari negara belakang yang ingin berkembang, ya. Biasanya seperti itu, ingin maju ke arah yang diinginkan. Lalu ada lagi teori ketergantungan, ya. Negara dunia ketiga yang bergantung ekonomi dengan negara-negara industri, ya. Lagi ada teori sistem dunia yang menyatakan perekonomian dari kapitalis dunia ini yang tersusun dalam 3 jenjang, ya. Ini pembagian dalam negara-negara, sehingga bagaimana ingin negara-negara yang terbelakang itu, negara very ini ingin merubah. Jika itu dilakukan, perubahan sosial yang dilakukan itu tergolong kepada sebagai teori modernisasi, ya, teori modernisasi. Demikian para pembelajar sekalian, terima kasih semua atas perhatiannya. Silakan kalian mencermati kembali dan isi kuisnya dengan baik. Semoga memperoleh jawaban yang memuaskan. Sampai berjumpa lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.